Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan ya. Ini akhir pekan kali ini hari Sabtu. Ini sebenarnya kalau dari sisi hari kerja mestinya Pak Jokowi itu sudah nggak kerja lagi ini ya. Tapi masih kita hitung 1 hari menjelang Pak Jokowi lengser. Saya tidak tahu kalau hari Sabtu apakah Pak Jokowi masih mau tanda tangan SK apa lagi apa Perpres apa Kepres apa kita nggak tahu ya. Karena Pak Jokowi kan sampai tanggal 15 saja masih banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil dan katanya mau tetap Jumat Sabtu ini kan masih mau tetap kunker gitu ya Mbak Agi. Oke, seperti biasa kami ajak Anda berbincang membaca berita di balik berita dalam program Off the Record Forum News Network masih terus bersama kami. Saya Hersu Beno Arif Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali di akhir pekan ini. Walaupun ini dan akhir pekan, akhir tapi akhir kayaknya hektik. usia politiknya Pak, akhir usia kekuasaannya Pak Jokowi juga Mbak, bukan hanya akhir pekan aja. Iya, Ya. iya, 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 betul. Apa ya, akhir masanya Pak Jokowi. Tapi kalau kekuasaan kayaknya masih deh, Mas Belum, Irsu. ya, Iya. masih akan terus Mhm, cawe-cawe ya. Menterinya aja betul. masih semua masuk di kabinetnya Pak Prabowo ya. Bukan hanya Mhm. orangnya Pak Jokowi, orang-orang anaknya Pak Jokowi pun banyak yang masuk di kabinet. Salah satu yang Haji Giring Ganesa Jumario yang berdomisili di mana itu? Ya. Ya, dan yang terbaru ya Mas Irsu, anak menteri juga masuk, Hmm. bapaknya masuk, anaknya Oh masuk. Kita iya. dapat kabar ya, Mm-mm. Zita Anjani juga Mm. kabarnya akan menjadi Wamen, Wakil Mm. Menteri Pariwisata. Mm. Kabarnya demikian. Dan sudah dikonfirmasi oleh kader dari Partai Amanat Nasional juga. Yes, oke. Tapi pokoknya banyak kejutan dan termasuk juga Kodari yang kemarin ternyata katanya ikut pembekalan di hari kedua di Hambalang. Kan dia tidak termasuk yang dipanggil. Kodari Oh, ini adalah pemilik lembaga mm, survei Indobarometer yang dia juga pendukung mm, gerakan 3 periode ya dari Pak Jokowi ya. Itu dia juga betul. kemarin ikut tapi nggak tahu apakah dia jadi menteri apa, jadi wakil menteri apa kita belum tahu apakah cuma di lembaga-lembaga atau badan yang lain. Kira-kira begitu Mbak. Itu gambarannya lah ya. Jadi benar, saya sepakat dengan Mbak Agi kalau soal kekuasaan mungkin belum akan berakhir, tapi secara resmi jabatannya itu akan berakhir hari ini, gitu ya Mbak Agi. Mhm, Ya. mhm. Oke, kita Oke. ngomongin apa nih Mbak Agi? Ngomongin makan-makan lagi, makan sushi atau makan apa? Yang rame banget ini Bahlil Mas Irsu. Itu ada Jadi urusannya kita dengan bisa. makan-makan juga kan kemarin kan? Ya, kemarin makan-makan dan makan-makannya ini kayaknya kalau menurut para apa namanya pencari kuliner sidang Iya. doktor begitu ya, Hmm. biasanya memang ada resepsi sesudah sidang Ya, kan. ya, ya, ya. Katanya ini memang yang paling hebat, yang paling enak begitu. Ya, ya. Tapi sebelum kita jawab itu, saya akan memberikan sedikit satu perspektif ya betapa hebatnya Bahlil ini ya, karena kan itu Ya. dia sidangnya kan di hari Rabu ya Mbak Agi ya, dari Mhm, hari mhm, Rabu dan kemudian kemarin itu ada Hasto Sekjen PDIP, Hasto Kristianto juga ujian ujian doktor begitu. betul. Tapi ternyata Mhm. berita kalau saya baca di media sosial sama di media-media online masih tetap beramai beritanya Bahlil daripada beritanya Hasto gitu ya Mbak Agi. Padahal Hasto itu ini dokter yang kedua loh. Ya, bukan dokter honoris causa loh ini dia melalui kuliah betul satunya dari Unhan, sekarang dari UI gitu. Dan sama loh ininya studinya di apa SGS-nya ya. Mhm. Ininya di apanya pengambil gelar doktornya itu ya. Sekolah, ya. Ya, ya. Mhm. Hmm, ya. Mhm. Iya, sama-sama di Sekolah Kajian Strategik dan Yes. Globalnya UI, jadi untuk Hmm. S3. Dan padahal Hasto sudah nangis loh Mas Hersu. Dia Iya. istilahnya orang Jawa bilang guguk gitu ya, guguk tuh terseduh-seduh begitu ya ketika dia ditanya oleh pengujinya tentang Hmm. hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi begitu Jokowi kan, ya. yang memang kita tahu hubungan itu memanas. Dan disertasi Hasto adalah dia juga meneliti tentang partainya sendiri Mas Hmm, Hersu, hmm, dan hmm, hmm. ditanyakan soal ketahanan dari PDIP dalam menghadapi situasi politik yang penuh guncangan seperti itu. Dan Ya. Ibu Mega pun mengatakan dia terkejut melihat Hasto menangis, dan Hmm. memang dia mengatakan akhir-akhir ini Hasto ini seneng mewek dan menangis kalau Ya. ditanya hubungannya dengan kondisi dan juga nasib dari PDIP saat ini. Ya, tapi sebenarnya kalau soal nasib kita udah tahu bagaimana daya tahannya ketika Orde Baru dan Mhm. sebagainya itu sebenarnya kita tahu Ya. yang justru pertanyaan menarik itu adalah daya tahannya untuk tidak masuk kabinet. Nah, itu mestinya yang Hmm. ditanyakan. Itu Iya, ya dan penting. sampai saat ini ya Mas Ersu, kita masih terus bertanya. Ini memang tarik-menarik
antara PDIP masuk dan dan tidak masuk, dan walaupun Puan mengatakan bahwa PDIP tetap solid gitu Hmm. kan kata dia, tapi ternyata memang keadaannya terpecah begitu ya, terbagi menjadi beberapa faksi gitu di dalam. Dan sampai sekarang ini kita tahulah betapa apa namanya ya, betapa gundah gulananya PDIP, karena kita tahu 2 hari yang lalu juga terjadi pertemuan, ada Oli, ada Hasto, ada Puan, ada pokoknya tokoh-tokoh PDIP berkumpul di Tuku Umar. Orang-orang memprediksi bahwa besoknya, dan media-media pun sudah mengatakan dari sejak pagi hari bahwa hari ini akan ada pertemuan antara PDIP dengan Pak Prabowo begitu. Tapi ternyata zong begitu. Sampai dengan kemudian kemarin juga zong. Jadi memang tarik-menarik itu kuat sekali, dan semuanya itu ada hak prerogatif, keputusan itu ada di tangan Megawati begitu Yes. Mas Ersu. Jadi ya, Ya. kalau seandainya sampai Hmm. ini sudah hari Sabtu, dan kata Dasko itu sampai tanggal 19, walaupun Hmm. kemudian dia juga mengatakan sebetulnya tanggal 20 pagi sebelum pelantikan juga masih Hmm. masih mungkin untuk berubah, tapi kok kita melihat harapan itu semakin tipis. Kalau Ya. PDIP menjadi oposisi, kita malah senang begitu ya, ada Tenang, PDIP, ya ada bagus ya. Nasdem. Ya, tadi kan kita bukannya mau ngomongin bukannya PDIP, Mbak, kita ngomongin Bahlil kan. Iya ya. Iya. Kemarin itu berlangsung pertemuan ya. Sebenarnya banyak pertemuan ya. Tapi yang sangat menarik tentu saja pertemuan para dewan guru besar kan. Dewan guru besarnya di UI itu dipimpin oleh Ibu Harkristuti Harkrisnowo begitu ya. Saya menyimak memang perbincangan-perbincangan di internalnya itu luar biasa itu, dan ini memang eh, eh, dalam apa ya, ini mungkin saya nggak berlebihan kalau menyebut ini mengguncang ya, peristiwa ini mengguncang sivitas akademika UI, bukan hanya mereka yang ada di dalam kampus tapi yang ada di luar kampus kan. Sivitas akademika itu kan termasuk para alumni ya itu juga, itu betul-betul mereka semua risau, dan saya tahu banyak sekali tokoh-tokoh senior itu yang turun gunung gitu ya, yang pernah jadi ketua dewan Ya. mahasiswa, pernah jadi rektor, bahkan itu bukan rektor, menjadi pernah profesor di UI dan sebagainya. Semua mereka worry dengan situasi semacam ini, dan mereka khawatir sekali, apalagi kan dampak dari Bahlil ini di apa ya, dilecehin lah gitu oleh sejumlah apa profesor Indonesia di luar negeri ya, banyak sekali yang meledek-ledek UI gitu, dan ini tentu saja ya mau nggak mau mereka merasa kemudian harga diri mereka tersinggung, tapi bukan persoalan harga dirinya tersinggung, tapi karena perilaku dari kalangan internalnya UI sendiri juga yang memberikan ruang. Kalau Bahlil kan artinya ya dia memang satu, dia pejabat dan dia pengusaha gitu ya. Pengusaha kan yang begini-begini soal begini lincah, tapi kok UI bisa dianggap apa ya? Dianggap gagal mempertahankan integritasnya. Itu yang sekarang terjadi. Makanya kemudian itu oleh Dewan Guru Besar itu dibentuk tim investigasi, dan mereka akan bekerja sampai tanggal 30 Oktober ini, Mbak, batasnya hanya 12 hari kerja. Bersamaan dengan itu juga sejumlah alumni dari FISIP UI itu juga membuat petisi gitu ya. Petisinya sebenarnya sudah beberapa hari sebelumnya sudah juga menyebar ya, Mbak ya. Ada 2 petisi sebenarnya ya, petisi dari alumni FISIP UI, terus ada petisi yang umum juga kan gitu ya, Mbak Aki. Iya, iya. Ya, betul sekali Mas Hersu. Dan petisi-petisi tersebut saat ini sudah ditandatangani oleh ribuan gitu ya, baik dari alumni UI maupun di luar alumni UI. Gegap gempita mereka menyambut petisi itu sambil mereka memberikan catatan-catatan gitu. Ikut prihatin UI sebagai salah satu apa universitas terdepan gitu yang selalu masuk ke dalam ranking dunia. Hmm. Begitu, bahkan kita juga sudah sebutkan pada salah satu catatan ranking itu ada 1.000 universitas di dunia dari sekian puluh negara begitu, dan UI itu masuk ke dalam catatan tersebut. Walaupun kalau untuk ranking-ranking yang dibuat oleh lembaga lain itu ada beberapa dari Indonesia yang masuk begitu, tapi artinya ini kan Ya. apa ya Mas Ensu, salah satu wajah kita di Ya. dunia, wajah Hmm. perguruan tinggi Indonesia, Ya. wajah intelektual Indonesia itu ada di situ begitu. Jadi UI saya rasa tidak hanya milik dari alumni UI, tapi milik dari seluruh bangsa Indonesia gitu. Jadi kalau seandainya sekarang terjadi sesuatu pada UI, semuanya ikut bersedih, semuanya ikut kecewa. Apalagi kemudian ada indikasi bahwa disertasi Bahlil tersebut dipertanyakan, yaitu karena munculnya sebuah nama Mas Hersu yang disinyalir menjadi joki atau menjadi penulis dari disertasi tersebut begitu. Ini kan apa ya, memalukan sekali kalau seandainya memang itu betul-betul bahwa ada nama lain, dan nama lain tersebut kemudian kan ya biasa ya namanya netizen
Hmm. Indonesia itu sangat-sangat apa kalau jadi Intel semuanya bisa deh jadi Intel gitu, netizen Indonesia begitu. Hmm. Akhirnya mereka melihat ke LinkedIn gitu ya, suka dibaca LinkedIn gitu orang, melihat ke LinkedIn dan nama dari si penulis tersebut begitu ternyata sudah tidak ada di situ begitu. Ya, ya, Nah, ya, anak ini ternyata adalah pegawai dari Kementerian Investasi. Jadi ya. kementeriannya Bahlil yang sebelumnya begitu Mas Hersu Nah, sebagai ya. anak buah dan baru 4 tahun lulus dari UI. Ya, tetapi itu masih belum terlalu parah kan, kan memang seperti dia apa ghostwriter apa dan sebagainya itu sebenarnya sudah jadi pemahaman Betul. umum gitu ya. Tapi yang lebih parah Mhm. lagi karena disertasinya itu 90% itu punya kesamaan dengan sebuah skripsi yang ditulis oleh seorang mahasiswa Betul. di Fakultas Hukum di UIN Jakarta. Ini juga perlu Mhm. ini diklarifikasi karena itu ramai sekali di media sosial begitu. Jadi ini double-double Mbak. Ghostwriter banyak orang menganggap Ya. biasalah ghostwriter yang kadang-kadang kan orang mereka sibuk jadi tapi dalam pengertian ghostwriter itu bukan kemudian orang yang menuliskan semua dan nggak punya ide dari si promovendusnya itu, tapi biasanya kan dia nggak punya waktu tapi dia memberikan gagasan ini saya mau nulis Ya. ini oh, pokok pikirannya seperti ini kira-kira nanti apa eh, coba Anda tuangkan dalam tulisan itu dan nanti dia juga akan mengoreksi lagi biasanya kan begitu itu Mbak yang terjadi. Tapi ada juga yang dia nggak tahu menahu, pokoknya semua ditulis oleh si penulisnya ini, si ghostwriter-nya itu gitu. Nah, saya tidak tahu masuk yang mana, tapi kalau kemudian ternyata si ghostwriter-nya itu juga ngambil 95% dari tulisan dari apa skripsi orang lain, ya itu benar-benar double-double itu, Mbak. Mbak Agi dan itu gampang kok sekarang dengan ada apa ada toolsnya ya, Pak ya. Aplikasi. Ya, aplikasinya Mhm. ada dan saya tahu di UI itu memang dilakukan semacam itu di kalau tidak salah seingat saya itu toleransinya sampai 12% atau 15%. Saya lupa angka yang persisnya udah lama itu ya. Sekitar itu. Jadi kalau kemudian Anda menulis skripsi atau menulis tesis atau apalagi disertasi gitu kemudian dimasukkan tool itu dan kemudian batas toleransinya itu soal kesamaan atau yang disebut ada yang disebut di bawah 12% itu bukan plagiasi gitu. Tapi kalau di atas itu nggak boleh dilakukan itu. Tapi kalau 95% sih itu bukan plagiasi lagi itu mindahin mindahin tulisan orang lain ke disertasi gitu Mbak. Iya, makanya mungkin inilah yang dimaksud oleh Profesor Zulfikar Amir dari NTU, Nanyang Technological University dari Singapura, yang mengatakan bahwa ini seperti kumpulan artikel koran atau semacam itu. Menurut dia demikian gitu ya. Dan kemudian yang dimaksud oleh Mas Hersu tadi, ini disamakan dengan apa namanya? Skripsi begitu ya Ya. dari UIN, mahasiswa dari UIN yang ini mahasiswa perempuan nih. Jadi dia skripsi S1 ya tentunya. Di sini disebutkan bahwa Bahlil dissertation Turnitin begitu similarity indeksnya itu 95%. Terus kemudian yang berasal dari internet atau sumber internet itu 3% dan kemudian dari publikasi itu 3%. Begitu ya. Dan ada student papersnya 95% gitu. Tapi yang paling disorot itu adalah similarity. Similarity itu kesamaan atau kemiripan Ya, begitu ya, ya ya. dengan tulisan dari hasil penelitian pihak lain gitu. Dan kita memang punya tools itu. Kalau saya pernah membaca ada memang yang sampai dengan 30% sampai 35% Mas Hersu untuk kajian tertentu. Karena begitu banyaknya metode yang mungkin sama tapi dilakukan di tempat yang berbeda begitu. Dan kemudian juga banyaknya apa semacam quote-quote begitu ya dan kemudian juga semacam teori-teori begitu yang dikutip dari pihak lain. Hmm. Tapi itu biasanya kan ada di metodologi begitu ya. Setelah itu kemudian untuk pengolahannya, hasil kesimpulannya, konklusinya apa sebagainya dan pasti berbeda. Dan jadi masih ada toleransi mungkin sekitar ada yang memberlakukan sampai dengan 30% itu ada. Eh, Gantung dari penelitiannya begitu Mas Ersu. Nah, Ya, ini kalau seandainya di sini dikatakan sampai 90% lebih, ya ini 95. menjadi tanda tanya Ya, besar begitu. ya, ya. Kemiripan loh ini. Ya, Artinya ya. kemiripan itu ya tools tersebut, karena saya pernah mempelajari juga tools tersebut, ini soal plagiasi begitu, itu di situ kemiripannya itu sampai ke kata-katanya begitu kan Mas Hersu. Ya, Kata ya. demi kata, penyusunan sampai ke apa paragraf-paragrafnya seperti itu. Dan kemudian ada teknik juga untuk menyamarkan itu. Jadi misalnya Parafrase di gitu situ ya misalnya sebutnya ya.
Iya, misalnya di situ di copy gitu kan, Hmm, di hmm, copy terus kemudian ada tools lain di mana kita kemudian mentranslate hmm, masih dalam sama-sama bahasa Indonesia begitu, hmm. tapi dengan kata-kata yang lain Ya, gitu ya, kan. ya. Kita tahu lah kalau seandainya kata cepat aja itu ada sinonimnya itu ada lekas kayak begitu Hmm, kan. Nah hmm, itu artinya di apa dibuat menjadi kosakata yang lain, tapi isinya tetap begitu. Jadi memang ada berbagai cara lah sekarang ini dengan teknik artificial intelligence dengan hmm. apa berbagai aplikasi seperti itu menjadi lebih mudah untuk melakukan penelitian. Tapi seharusnya lembaga sebesar UI, universitas sebesar UI itu waspada dan teliti hal seperti ini tidak boleh terjadi Ya, begitu. tapi kalau tadi dengan koran dan sebagainya tadi memang terutama di FISIP UI yang setahu saya adalah memang lebih progresif. Jadi artinya banyak juga pembimbing yang membolehkan kutipan-kutipan itu dari media selama itu relevan dengan topik yang Ya. diberi. Jadi termasuk data-data dan sebagainya. Mungkin kan saya tahu ada kampus-kampus lain yang betul-betul nggak diperbolehkan untuk mengutip dari Mhm. media itu ya. Kalau di UI itu Mhm. dimungkinkan, terutama di FISIP itu diperbolehkan gitu. Selama memang itu datanya relevan dan datanya kuat Mhm. begitu Mbak. Jadi bukan termasuk Mhm. plagiasi dan kemudian juga disebutkan sumbernya bahkan sampai kalau di media media online misalnya diaksesnya pada kapan gitu. Itu harus dimasukkan kan seperti itu. Betul, betul. Jadi kalau seandainya kita membuat sebuah penelitian dan kita memasukkan sumber-sumber tersebut dan kemudian dosen kita itu mengeceknya juga, dia meminta supaya itu dikurangi. Dan Hmm, ada beberapa juga yang kita diharuskan membuat kalimat-kalimat sendiri, kan seperti itu hmm, Mas Hersu. Jadi memang itu sebenarnya tidak termasuk plagiasi, tapi kalau kemiripannya itu sampai dengan sekian banyak, ya kita mana ada sih yang namanya misalnya lagu saja kan hanya boleh berapa apa namanya berapa bait atau berapa not begitu kan hanya ada berapa titik apa namanya berapa notasi begitu yang diperbolehkan dan sesudah itu ya dianggap sebagai plagiasi dari lagu yang lain begitu kan jadi memang ini makin tinggi apa namanya level pendidikan seseorang dari S1 S2 ke S3 begitu ya makin ketat seharusnya kalau ya. seandainya S1 kan dia tidak harus menemukan sesuatu yang baru tidak menemukan teori baru atau metode baru begitu tapi kalau untuk S3 ini kan sangat ketat seharusnya. Dan kalau kita melihat unggahan dari Bahlil nih Mas Hersu, dari akun Instagramnya dan juga beberapa apa Instagram yang kemudian mengutip dari Instagramnya Bahlil, begitu mengunggah kembali atau re-upload, begitu di situ memang terlihat Bahlil ini mengunggah pada bulan November 2023, dia itu ujian seminar yang kedua. Kemudian satu bulan kemudian pada Desember 2023 itu ujian seminar yang ketiga. Begitu. Jadi kemudian memang ada jeda dari Desember sampai dengan ke bulan Oktober ini kemudian dia sudah lulus. Nah, ini yang kemudian juga dipersoalkan oleh misalnya Adriano Caniago gitu ya, salah seorang dosen FISIP di UI yang juga pernah menjadi menteri di masa Pak Jokowi begitu. Yang dia mengatakan bahwa ini terlalu cepat. Walaupun dia dengan metode yang dikatakan sebagai metode research apa, justru Hmm. metode research itu membutuhkan biasanya waktu yang lebih panjang. Begitu Mas Ersu. Jadi memang ini patut dipertanyakan begitu dan wajar kalau seandainya kemudian orang apa bertanya-tanya dan orang gelisah melihat hal ini karena ini terjadi yaitu tadi di perguruan tinggi UI begitu salah Ya, satu yang kebanggaan bangsa lah terbesar. ya ini ya. Ya, bukan Betul. ya. Iya. Dan ini wajah Mhm. wajah Indonesia lah setidaknya kan. Wajah pendidikan Iya. wajah dunia pendidikan Indonesia. Kalau kemudian UI saja itu sudah bisa seperti itu ya dan ada skandal ya kita bisa membayangkan Mhm. bagaimana dengan perguruan tinggi yang lain. Kira-kira begitu Mhm. ya kan Mbak Mhm. Agi ya kekhawatiran banyak orang itu Iya. seperti itu gitu. Dan Mhm. ini memang Mhm. serius ya kira-kira Dewan Guru Besar ini dan harusnya nanti juga tidak ini kan yang disinggung soal dicopot gelarnya dan sebagainya. Saya kira tidak Mhm. boleh hanya berhenti seperti itu tapi juga apa yang kan ini Bahlil tidak sendirian, ada pembimbingnya, ada promotornya dan sebagainya Iya. begitu yang harusnya Mhm. juga diselidiki lebih jauh dan kemudian yang lebih Mhm. penting lagi itu harus ada standarnya yang mesti mulai dibenahi itu, sistem Mhm. dan standar yang mesti Iya, iya, dibenahi gitu. Sehingga betul. tidak memungkinkan terjadi hal-hal semacam itu gitu. Mhm, betul betul sekali Mas Ersu. Ini saya lanjutkan ya apa yang dikatakan oleh Andrinov Kaniago ini. Dia
mengatakan bahwa salah satu yang dibahas dalam sidang guru besar yang diinisiasi oleh Ketua Dewan Guru Besar, yaitu Ibu Harkristuti Harkrisnomo Profesor ini ya, tentu saja itu adalah soal diskusi etika dan moral kasus SKSG. SKSG itu adalah Sekolah Kajian Strategis Ya. dan Global itu tadi gitu. Ini betul-betul yang utama itu adalah diskusi etika dan moral, Mas Hersu. Ya. Jadi memang etika dan moral itu daripada pengetahuan itu sendiri Oh iya, begitu kan. ya. Lebih daripada teori-teori. Etika dan moral itu lahir bersama kita, lahir ke dunia itu kita sudah membawa itu etika dan moral. Kalau seandainya kemudian kita membuangnya, nah ini jadinya akan jadi semrawut seperti ini begitu. Ini memang patut sekali disayangkan dan Kaniago Adrinov ini mengatakan saya cuma mau pesan kepada pengelola SKSG dan pihak terkait UI agar tidak membiasakan yang tidak wajar dan memperlihatkan yang tidak logis ke publik. Bayangkan, sebuah perguruan tinggi yang sangat besar memperlihatkan sesuatu yang tidak logis. Betapa gundah gulananya ini Dewan Guru Besar. Begitu Mas Hersu. Saya rasa seperti kata Mas Hersu, ini tidak hanya menyasar kepada Dewan atau promotornya, begitu, tapi juga pembenahan secara keseluruhan. Bahkan kalau dari netizen, banyak juga yang mempersoalkan rektornya Mas Hersu. Karena ini Rektor pasti yang ada mana nih? juga Kan sambutannya. rektornya kan baru terpilih nih. Kan bukan rektor yang baru pasti ya. Betul. Nah, Ya. iya, kalau rektor yang Heri ya, kalau tidak Ya, salah, yang Profesor Heri sekarang ini dari kan, fakultas. Iya, ya iya. rektor Heri ini apa menjabat ketika ini sudah terjadi. Tapi kalau yang rektor yang sebelumnya, begitu, yang termasuk Pak kontroversial Profesor juga, Ari itu kan Kuncoro pada ya, saat Profesor mungkin Ari Kuncoro ya. betul, yang dia dulu adalah sebagai komisaris BRI kalau tidak salah ya Komisaris Mas ya. Ersu. Dan kemudian juga Chandra Wijaya, promotor utama nih dari Bahlil, begitu, bukan co-promotor ya, tapi promotornya Profesor Chandra Wijaya yang juga dekan dari Fakultas Administrasi UI, itu ternyata juga baru diketahui bahwa dia adalah komisaris Ya. independen dari PT Jasa Raharja, yaitu salah satu BUMN terkenal kita. Dan itu diangkatnya Chandra Wijaya ini juga bersamaan dengan masuknya Bahlil menjadi mahasiswa UI dalam catatan pangkalan data Dikti, yaitu sama-sama bulan Februari tahun 2023. Itu juga menjadi pertanyaan besar jadinya Mas Hirsu. Yes. Saya kira kita mesti dorong ini ya, Dewan Guru Besar melakukan investigasi dan saya kira kemudian juga Mhm. tekanan-tekanan dari para alumni itu juga penting. Itu bukan Betul. bukan berarti kemudian sentimen ya kepada Bahlil ya. Saya kira kita mesti fair Mhm. juga pada dia. Dia harus diberikan apa semacam hak juga untuk untuk Betul. mempertahankan dirinya untuk menjelaskan pada publik Mhm. sesungguhnya apa terjadi. Tapi Mhm. dari fakta-fakta yang ada pun dari kalangan internal di UI sendiri mulai ngerasa nggak ada yang begini nih model beginian ini nggak ada kan gitu rata-rata seperti Andri Nostianiago dan kemudian Ibu Arkrisuti Harsisnowo dan kemudian sebelumnya kan juga banyak guru besar lain juga yang merasa gundah dengan situasi semacam ini gitu. Mhm. Iya, Mas Erso. Jadi ya kita bisa bayangkan hal semacam ini kan sensitif sebetulnya ya. Oh ya. Saat ini kalau seandainya dilihat gitu di administrasi UI, ada berapa puluh orang yang sedang menempuh doktoral begitu, level doktoral di UI. Nah, kalau mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama, sama-sama misalnya ambil metode research atau program research, Hmm. terus kemudian juga sama-sama harus ujian seminar sekian kali Ya. ya Pak misalnya begitu, dan kemudian mendaftarnya kapan gitu. Dia mendaftar lebih dulu. Ada kan yang di internet itu juga mereka sudah dari sejak tahun 2021, yang artinya mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun lebih awal dari Bahlil. Tapi kata dia sampai sekarang masih berdarah-darah begitu menyelesaikan apa disertasinya begitu, dan belum ada belum ada hilal begitu Mas Hersu kapan dia akan ujian begitu. Jadi ya wajar kalau ada kecemburuan. Kalau seandainya Dahlil ini seorang diri saja pada saat ini dia menempuh program S3 mungkin tidak ada perbandingannya. Tapi kalau seandainya di sekelilingnya banyak juga program doktor dan kemudian mereka harus menempuh proses yang lebih panjang begitu ya. Dan mereka melihat bahwa tulisan Bahlil mungkin dibaca begitu kurang, ya itu tadi banyak sekali penilaian yang melihatnya itu kok tulisan doktoral itu cuman demikian seperti laporan
biasa ya, itu akan menjadi pertanyaan besar. Wajar kalau kemudian ini sekarang menjadi gonjang-ganjing. Nah, nama Alfian Cendi itu yang tertulis sebagai autor dari Hmm. disertasi Bahlil itu juga bagian dari investigasi eh, netizen, Mas Ersu. Karena Nah, bagaimana? gimana ya Saya ceritanya nih, sih gimana ya metadatanya katanya itu gimana sih Mbak sebenarnya kok bisa ketahuan itu? Kalau saya sih suka mengubah ya dari Word gitu, Hmm. dari tulisan gitu. Misalnya saya akan apa membuat PPT, lebih Hmm. enak PPT bisa juga dengan Hmm. menggunakan Word, tapi kan akan terlihat lebih enak karena kita bisa memakai berbagai frame begitu ya Mas Hersu. Dengan kalau kita mengubahnya menjadi PDF begitu Hmm. kan, terus kemudian kita membuatnya menjadi PPT begitu untuk apa namanya untuk presentasi begitu. Nah biasanya memang di situ akan ada autornya itu atau penulisnya begitu Mas Hersu. Nah Hmm. ini sebenarnya bisa kita hilangkan gitu kan, Hmm. kita bisa nama autornya, tapi itu secara otomatis gitu pada aplikasi itu memang ada. Ini jadi artinya kalau saya yang melakukan itu ya nama saya akan ada di situ begitu karena saya mengakses semuanya dengan email saya, dengan apa Hmm. namanya, dengan file saya apa dan sebagainya. Jadi file-file yang saya buat kan memang nanti akan ada nama autornya itu nama saya. Jadi dia juga yang bertanya apakah ini kesengajaan ataukah ini kekilafan begitu. Seharusnya kalau seandainya dia dokter itu kan seringkali memiliki asisten juga Mas Hersu. Iya. Dia juga memiliki peneliti di bawahnya. Yang Hmm. ini kamu apa namanya meneliti di bagian ini meneliti di bagian ini karena saya Hmm. dulu ketika kuliah juga teman-teman saya ada yang mengambil salah satu bagian dari program dokter kakak kelasnya begitu dan dia ngambil itu karena tercover kemudian dia tidak usah mengeluarkan biaya untuk penelitian skripsi lagi dan Ya. kemudian hasilnya dia presentasikan untuk program S1-nya sementara data-data yang diambil dari lapangan begitu ya itu bisa data tersebut diolah oleh program untuk program S3 oleh si kakak kelas gitu. Itu biasa sebetulnya berlaku seperti itu. Tapi di sini apa yang dilihat oleh netizen begitu bahwa hasil dari disertasi Bahlil tersebut ternyata ada nama satu author ini dan author ini adalah pegawai di Kementerian Investasi dan kemudian LinkedIn-nya atau data-data begitu yang ada di aplikasi LinkedIn, LinkedIn itu kan memiliki jaringan internasional yang Hmm. Hmm. apa yang luas sekali begitu. Di situ kita bisa mencatatkan apa CV kita, lulusan mana, pengalaman kita, experience kita dan sebagainya sehingga kita bisa terhubung ke seluruh dunia apalagi kalau ada headhunter gitu mencari posisi yang bagus buat kita, kita bisa dihubungi di situ untuk mencari pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu Anies juga pernah mungkin secara bercanda ya dia lewat LinkedIn juga gitu. Hmm. Hmm. Jadi inilah yang kemudian dilihat dan sekarang LinkedIn-nya lenyap, hilang LinkedIn dari Alfian Cendi itu Mas Hersu. Nah, ini Hmm. membuat orang malah curiga. Begitu juga dengan link atau akun dari X, akun X-nya dari yang bersangkutan ini juga hilang gitu tanpa Hmm. ada penjelasan. Nah, ini malah membuat orang curiga. Jangan-jangan memang betul Hmm. bahwa disertasi dari Bahlil ini ditulis oleh anak buahnya gitu. Apalagi kemudian ada similarity atau persamaan dengan disertasi dengan skripsi dari Ah, pihak lain dari ya universitas ini lain udah begitu udah kan. double nih dia bisa Iya. kalau dia bisa dimarah-marahin sama Pak Balil nih ternyata kurang ajar nih kalau kamu cuma ngambil dari data orang lain ya itu sih kamu nggak kerja kan bisa seperti itu jadinya kalau betul gitu ya Mbak. Iya, memang sih di Bahlil pada waktu itu kan Tempo juga menuliskan Mas Ersu bahwa disertasi Bahlil ini dimuat di dua jurnal predator begitu Hmm. kan, Hmm. yang Hmm. berhubungan dengan suku Kurdi di Timur Tengah yang biasanya Kurdis Studies begitu namanya. Biasanya hanya memuat soal penelitian tentang suku Kurdi. Lah kok bisa penelitian tentang hilirisasi nikel di Indonesia masuk ke suku Kurdi? Itu kan aneh sekali begitu kan. Nah, tapi sekarang jurnal itu sudah tidak ada. Dan satu lagi di jurnal yang lain tentang immigration letter kalau tidak salah ya, itu soal pindahan penduduk. Jadi itu soal-soal migrasi, apa menyoal soal itu jurnal tersebut. Tapi ada jurnalnya Bahlil yang soal energi itu tadi dan apa hilirisasi nikel. Jadi ya dan kebijakan publiknya. Jadi kalau masuk ke sana kan Mas Hersu, walaupun sudah ada keterangan kemarin Mas Hersu menanyakan kepada
salah satu penguji yang mengatakan sudah ditarik jurnal itu dan kemudian dimasukkan ke dalam jurnal yang baru yang diterima begitu ya. Bukan predator tapi jurnal yang baru itu jurnal apa? Sampai sekarang kita juga tidak tahu. Nah, ini perlu diklarifikasi juga saya rasa. Kalau seandainya sidang guru besar itu bisa memanggil bahlil dan juga memanggil promotornya begitu. Kalau tim penguji itu adalah tim yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan prosesnya Mas Hersu. Dan dia memang kan diundang gitu. Diundang tim Sebetulnya penguji itu kasihan ya. juga kalau Hmm. kasusnya seperti ini. Hmm. Ini kan nama tim penguji juga akhirnya menjadi pertanyaan, apalagi Ya. orang yang tidak tahu. Itu tim penguji kok mau luluskan gitu, bahkan memberikan nilai cum laude kan seperti itu jadinya. Ya, ya. Oke, ini kita tunggu ya kasusnya Pak Bahlil ini karena seperti katakan oleh Profesor Harkistus di Harkisnowo, mereka bekerja selama 12 hari. Jadi akhir Mhm, ini akhir bulan ini sudah akan ada keputusan seperti apa dan mudah-mudahan kita mendapatkan titik terang ya karena sekali lagi ini mhm. bukan hanya persoalan UI tapi ini persoalan bangsa Indonesia dan satu lagi sebenarnya memang yang sering kita juga singgung ini memang ada gejala-gejala di kalangan pejabat kita itu sekarang untuk berlomba-lomba memajang gelar apa nama gelar bahkan termasuk gelar kehormatan Mhm. di depan di papan namanya Mbak di dan itu kelihatannya sering berlomba sekarang memang kelihatan dan bangga-banggaan. Iya, Padahal kan ini bukan soal betul. bangga-banggaan tapi ini soal keilmuan gitu mestinya. Ya, seperti kita ya, Mbak Agi katakanlah, kita seumur-umur kita Mhm. nggak pernah menggunakan gelar gelar nama, gelar apa, kesejahteraan kita kan, Mbak Agi kan nggak di profesi kita nggak dimungkinkan lucu, apalagi kalau kita di televisi atau di media terus menyebutnya dengan lengkap nama gelar kita diketawain yang diketawain ayam kita kalau kayak gitu, gitu ya. Iya, ya biasanya itu kita gunakan kalau kita menjadi pembicara ya Mas Yesu, itu pun juga hanya dibacakan oleh moderator secara Iya. sekilas. Terutama pengalamannya sih, pengalamannya kita pernah bekerja di mana mungkin, terus kemudian kiprah kita, tulisan kita, terus kemudian juga ya gawe-gawe kita dengan Yes. mungkin kita pernah membantu bersama teman-teman LSM atau di mana, ya seperti itulah Ya, begitu, di ya. yayasan atau apa. Nah ini apa namanya? Apa yang terjadi di Bahlil ini memang kita khawatirnya ini menggejala dan kalau ini lewat begitu saja, ya ini akan diteruskan Mas Hersu. Ya. Dan kita melihat contoh yang baru saja, baru bulan yang lalu ya Mas Hersu, diturunkannya akreditasi dari UNLAM, Universitas Lambung Mangkurat, salah Yes. satu universitas negeri kebanggaan kita juga ini ya, diturunkan dari akreditasi ke C. Bayangkan, ini bahkan Ya. lebih rendah daripada akreditasi di beberapa universitas swasta, hanya Swasta karena jual betul. beli gelar juga. Salah satu profesornya dan beberapa dibantu juga oleh Dikti. Nah, ini orang-orang Dikti yang permisif dan barangkali juga ini ada hubungannya dengan materi ya Mas Ersu. Itu Iya. harus inilah dibersihkan lah dari orang-orang yang seperti itu. Itu nggak, kalau itu keterlaluan sih memang kan ada 10 profesor Mbak yang jadi ya masalah kan kalau di situ kalau nggak salah di satu Iya, fakultas kan. betul. Itu betul-betul jadi Mhm. skandal ya. Iya. Dan itu dampaknya nanti yang Mhm. rugi itu kan ya para guru besar, para dosen yang baik, mahasiswa yang baik juga kasihan gitu kalau terjadi kasus semacam itu dan kalau itu terjadi pada UI kan itu bisa jadi malapetaka gitu ya Mbak. Oke. Betul, Yes. yang berbuat hanya beberapa saja. Kita Ya, tahu jumlah guru besar di UI itu banyak, Mas Hersu, ada ya. ratusan. Yang Hmm. berbuat hanya beberapa, misalnya ini terbukti ya. Tapi Hmm. akhirnya semuanya Ya. kena begitu. Oke. Saya kira kita mungkin nggak Hmm. berpanjang lebar di akhir pekan, Mbak Agi. Kita nggak akan ganggu eh, viewer kita. Selamat melanjutkan lagi hari liburnya. Nanti kita ketemu lagi ya di Senin depan itu dengan pemerintahan yang baru ya. Senin depan itu ya, udah lah, nggak kita nggak masih bisa ngomongin Pak Jokowi lagi nggak kira-kira ya? Masih, Masih bisa Mas masih Hersu, terus begitu ya. juga nanti mungkin kita akan ngomongin soal pesta 7 panggung begitu yang akan Ya. digelar dari Senayan sampai dengan ke Istana begitu untuk Yes, merayakan dilantiknya Pak Prabowo. Kita melihat seperti apa. Apakah yes. ini cara-cara sepertinya buzzernya juga banyak juga dari Pak Jokowi begitu. Oke, sampai Oke. ketemu lagi. Kita mohon pamit, kami mohon pamit. Saya sebenarnya Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%.